Film dibuka pada abad ke-22 di Laut Antartika, di mana pada saat itu, para polisi yang sedang bertugas menemukan ada kapal yang berbentuk seperti bulan sabit. Namun saat mereka mendekat dan sudah mengepung kapal tersebut, tiba-tiba kapal tersebut hilang dengan sendirinya. Film beralih kepada saat ini, di mana Nobita dan teman-temannya sedang mendengarkan cerita dari Dekisugi tentang sebuah pulau yang bernama Utopia. Di mana Utopia adalah sebuah pulau yang berbentuk bulan sabit, di mana di dalamnya terdapat kehidupan yang sangat aman, tentram, dan juga penduduk yang bahagia. Di mana orang biasa menyebut tempat tersebut sebagai surga, namun Dekisugi menjelaskan bahwa itu semua hanya cerita dongeng saja. Tetapi pada saat itu, Dekisugi juga pernah mendengar hal yang sama tentang pulau yang seperti surga, di mana pernah ada pulau terbesar di Laut Antartika bernama Thule, juga terdapat kota Atlantis di dasar laut, dan yang terakhir juga ada Pulau Magnia di daerah Cina. Dan cerita mereka pada saat itu, diakhiri dengan kedatangan Bapak Guru. Nobita yang mendapatkan nilai ulangan sangat buruk, pulang dengan diam-diam, namun ibunya sempat meminta hasil ulangannya Nobita. Nobita yang panik langsung ke atas dan meminta Doraemon untuk memperbaiki nilai ulangannya, dan Doraemon yang melihat itu, menyuruh Nobita untuk lebih rajin belajar. Nobita yang kesal pada Doraemon pergi ke atas bukit untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba ada sebuah kumbang yang jatuh tepat di hidungnya, dan Nobita yang kesal, membuang kumbang tersebut ke rumputan yang ada di sebelahnya. Saat Nobita sedang menikmati keindahan langit, tiba-tiba muncul sesuatu di langit yang berbentuk sama seperti bulan sabit. Nobita yang mengira bahwa itu adalah Utopia, langsung pulang ke rumah dan meminta kepada Doraemon untuk mengajaknya mencari Pulau Utopia. Nobita juga mengajak Shizuka untuk ikut bersama dengannya, mencari Pulau Utopia. Namun pada saat itu, Giant dan Suneo yang mendengar hal itu, yang membuat mereka meminta ikut kepada Nobita. Dan keberangkatan mereka pun dimulai, dengan Doraemon yang membeli kapal udara sangat besar, di mana kapal udara itu juga bisa melintasi waktu. Pada saat itu Tuan Robot yang memiliki kapal itu sebelumnya, menjelaskan sedikit tentang kapal itu, di mana robot itu juga memberikan 5 buah pesawat instan. Dan perjalanan mereka pun diawali dengan ke Afrika, pada tahun 1972 terlebih dahulu. Di awal perjalanan kali ini, dimulai dengan mereka yang berpencar mencari Pulau Utopia itu, dengan menggunakan pesawat instan dari Tuan Robot tadi. Pada saat itu, mereka hanya menemukan balon udara yang bergambarkan bulan sabit, dan mereka memutuskan untuk pergi ke tempat selanjutnya. Pada tempat yang kedua ini, mereka pergi ke lepas pantai Jepang pada tahun 1854, namun mereka hanya menemukan awan yang berbentuk bulan sabit. Mereka kembali melanjutkan ke tempat selanjutnya, namun mereka juga belum menemukan Utopia. Kota demi kota, tahun demi tahun sudah mereka lewati, namun mereka tidak juga menemukan Utopia. Hingga pada suatu daerah di Eropa pada tahun 1932, namun saat mereka semua sedang tertidur untuk beristirahat karena keesokan harinya mereka akan pulang, Nobita yang masih kepikiran Utopia, lebih memilih pergi ke atas untuk melihat-lihat terakhir kalinya. Namun tak lama dari itu, Doraemon yang menyadari itu pergi menyusul Nobita. Di sini Nobita meyakinkan kepada Doraemon bahwa dia benar-benar melihat Pulau Utopia pada saat itu, dan Doraemon pun percaya kepada Nobita. Namun hingga saat ini, mereka yang juga tak kunjung menemukan pulau tersebut,
mau tidak mau akan pulang besok pagi, dikarenakan Doraemon yang sudah tidak tahu mereka harus kemana lagi. Namun di saat Nobita untuk terakhir kalinya melihat-lihat, Doraemon menemukan sebuah pulau yang berbentuk sama seperti bulan sabit yang dimana artinya mereka berhasil menemukan Pulau Utopia. Saat mereka sedang menuju ke Pulau Utopia, tiba-tiba mereka diselimuti dengan awan hitam yang sangat gelap, dan banyak sekali kapal udara yang menyerang mereka di sana. Saat mereka terbangun, mereka mendapati bahwa sedang berada di sebuah kota yang sangat indah dan canggih. Tak lama dari itu, datang robot kucing yang bernama Sonya di mana dia langsung menjelaskan bahwa mereka sedang berada di Paradapia atau surga menurut manusia, di mana dia juga meminta maaf kepada Nobita dan teman-temannya, dan dia juga dapat mengetahui tentang mereka semua dari alat ini. Siang itu Sonya mengajak mereka semua untuk berkeliling di Paradapia, di mana dia menjelaskan matahari buatan mereka, yang bisa mengatur suhu sekaligus menjadi simbol kota Paradapia. Di dalam kota ini terdapat 400 orang penduduk, yang dimana mereka hidup dengan baik dan mematuhi aturan. Selanjutnya Sonya mengajak mereka untuk bertemu dengan 3 sage, di mana yang bernama Si sebagai mengatur ilmu pengetahuan, Poli yang mengatur politik, dan juga Kulti yang mengatur seni budaya, dan dari keterangan Sonya, mereka bertigalah yang telah membangun kota ini. Pada saat itu Nobita dan teman-temannya meminta untuk tinggal di sana, dan 3 sage pun menyetujuinya, dan memberikan mereka masing-masing pin, di mana pin itu sekarang berbentuk bulan sabit, dan akan berubah menjadi matahari hari demi hari ketika mereka di sana. Nobita dan teman-temannya berlatih di akademi di sana, dan pada saat itu, mereka langsung belajar mengenai olahraga matematika. Di lain tempat saat Doraemon dan Sonya berpatroli, mereka mendapati tugas untuk mengecek kesehatan dari seekor sapi yang sedang sakit. Dan selesainya mereka makan malam, selepas itu Sonya mengantarkan mereka untuk beristirahat, dan saat di jalan, mereka mendengar suara lonceng, yang selanjutnya semua kota menjadi tertutup, dan kota otomatis mengumpulkan cahaya kosmik, yang langsung dirubah menjadi energi, dan itu adalah alasan kenapa Paradapia mengapung di atas awan, agar dapat mengumpulkan energi cahaya kosmik, dan juga sekaligus terhindar dari para penjahat. Dan malam itu, terlihat seseorang yang sedang berkeliaran di dalam kota, dan di sini kita belum mengetahui siapakah dia. Hari-hari mereka di sana dilewati dengan belajar, namun di saat teman-teman Nobita di sana semakin pintar, Nobita malah terlihat belum juga ada perkembangan, dan pada waktu itu Nobita yang sedih dihampiri oleh Doraemon dan Sonya. Di sana Nobita yang kecewa terhadap dirinya, sempat disemangati oleh Doraemon namun Nobita malah memarahinya, hingga terlihat di sana Nobita dan Doraemon yang saling mengejek. Sonya yang melihat itu pun tertawa terbahak-bahak dengan apa yang mereka lakukan, dan pada saat itu Nobita dan Doraemon akhirnya baikan. Pada malam selanjutnya, Nobita yang hendak membuang air kecil, melihat seorang pria misterius, yang dimana Nobita langsung memberitahu hal itu kepada Doraemon. Pada waktu itu Sonya meminta izin masuk kepada robot penjaga, yang dimana itu adalah orang misterius tadi, yang langsung menyerang 3 sage, dan pada kali itu dia berhasil digagalkan oleh sebuah robot, yang membuat Sonya menyadari itu, dan langsung mengejar untuk menangkap orang tersebut. Dalam pertarungan itu Sonya hampir kalah, namun dia berhasil diselamatkan oleh Doraemon, dan saat orang tersebut menjatuhkan pistol miliknya di depan Nobita, Nobita langsung menembak orang tersebut.
Selesai pertarungan itu, tiga sage langsung memberi perlindungan kepada kota ini, di mana mereka dapat memindahkan kota ini kemana dan di mana saja, dan tak lupa juga mereka berterima kasih kepada Nobita dan Doraemon. Saat akan kembali ke kamar, mereka berdua bertemu dengan Hana, dan saat itu Hana langsung menceritakan yang sebenarnya kepada mereka, di mana tiga sage lah yang telah jahat, dan mereka jugalah yang telah menipu semua penduduk yang ada di sana. Dan ternyata orang yang telah mereka rubah menjadi kumbang tadi, berhasil selamat berada dalam baju Nobita. Dan pada saat itu, Hana sangat memohon kepada Nobita dan Doraemon untuk mengembalikan kumbang tersebut ke manusia. Pada saat itu dia memperkenalkan diri sebagai Marimba, di mana dia juga menjelaskan bahwa tiga sage adalah orang yang sedang melakukan penelitian cahaya yang dapat mengatur manusia, di mana cahaya tersebut pernah dibuat oleh seorang dokter gila yang bernama Ray, yang di mana hubungan Dr. Ray dan tiga sage belum diketahui sampai saat ini. Marimba juga menjelaskan, saat bintang yang di dada mereka semakin penuh, disitulah tiga sage semakin mudah untuk mengatur mereka. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa Marimba adalah salah seorang dari polisi yang terlihat di awal film tadi, namun pada saat itu mereka gagal untuk menangkap tiga sage itu. Sarapan pagi itu, Nobita mencoba mengajak teman-temannya pulang, namun mereka yang sebelumnya ingin pulang saja, sekarang malah memilih untuk menetap di sana saja, dan Nobita pun bersedih karena temannya telah berubah, dan lebih memilih untuk tinggal di sana bersama tiga sage. Dan saat itu hanya mereka berempatlah yang bisa membantu teman-teman Nobita, di mana saat ini mereka sedang memikirkan cara, agar dapat menghancurkan tempat energi cahaya yang dikumpulkan. Mereka juga membutuhkan bantuan dari polisi patroli waktu, namun pada saat itu mereka tidak dapat menghubungi polisi patroli jika masih berada di kota ini. Saat itu Nobita dan Doraemon mencoba memberitahu yang sebenarnya kepada Sonya, namun Sonya yang sedari dulu telah bersama tiga sage, lebih percaya kepada mereka daripada Nobita dan Doraemon. Doraemon terus-menerus mencoba meyakinkan Sonya, di mana pada saat itu hanya Sonyalah yang masih memiliki hati, dan hal itu terlihat dari saat Sonya yang tertawa terbahak-bahak kala itu. Namun saat Sonya mulai mempercayai Doraemon, tiga sage yang melihat itu mengancam Sonya, dan tanpa sengaja Sonya menekan tembak yang ia bawa. Mereka semua dikumpulkan di pusat energi kota, di mana Nobita yang terbangun, langsung diberi cahaya kosmik oleh tiga sage itu, yang dimana membuat Nobita patuh terhadap tiga sage. Dimana karena Nobita telah sepenuhnya patuh terhadap tiga sage, mereka pun berhasil menyempurnakan cahaya kosmik mereka. Saat Nobita akan dirubah menjadi serangga oleh teman-temannya, Nobita berhasil kembali menyadarkan teman-temannya, yang mana di saat-saat itu teman-teman Nobita berhasil tersadar kembali, dan langsung membantu Nobita untuk melawan tiga sage itu. Dan di saat itulah mereka baru mengetahui, bahwa tiga sage itu adalah robot yang dijadikan boneka oleh seseorang, yang dimana itu adalah Dr. Ray, yang telah berubah menjadi manusia yang sangat mengerikan. Pada saat itu Dr. Ray langsung merubah kota Paradapia, menjadi matahari yang sanggup menutupi kota Nobita. Dan melancarkan proyek besarnya, di mana dia akan menyinari kota dengan energi kosmik, yang akan membuat penduduk di sana akan patuh dan tunduk kepadanya. Sonya yang lebih berpihak kepada Nobita dan teman-temannya, berhasil menghancurkan alat itu.
Sebelum semuanya akan hancur, Nobita dan teman-temannya berhasil untuk mengevakuasi 400 penduduk yang ada di sana. Nobita yang melihat kapal udara mereka, mengingat bahwa ini adalah split waktu, di mana pada saat itu Nobita pernah di bukit ini, di mana ada sebuah serangga yang jatuh di hidungnya, dan saat itu juga Nobita langsung mencari serangga yang pernah ia buang waktu itu. Saat semua telah kembali ke wujud semula, mereka pun pergi untuk membantu Sonya, di mana dia yang sedang berusaha untuk membawa Paradapia pergi dari kota ini. Pada saat itu Doraemon langsung mengeluarkan alatnya yang bernama kantong plastik daur ulang, untuk memasukkan Paradapia ke dalamnya, namun Paradapia yang terlalu besar, membuat kantong tersebut penuh dan akan meledak. Sonya yang merasa Nobita dan teman-temannya sudah baik dengannya, menyuruh mereka untuk menjauh dengan cara menembak baling-baling bambu mereka. Film diakhiri dengan Dr. Ray yang tertangkap oleh polisi patroli, penduduk Hana yang berterima kasih kepada Nobita dan teman-temannya, juga mereka yang menemukan memori Sonya, dan Doraemon pergi melintasi waktu pada abad ke-22, untuk memasang memori Sonya ke tubuhnya yang baru.